الحمد لله الذي سارع لنا القربان تقربا إليه واختبارا بصدق الإيمان نحمده ونستعينه صيح له ونشكره على نعمه العظيمة ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم الآية صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله, marilah kita bersama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita selalu menjalankan segala perintah-perintahnya, karena hidup yang penuh dengan ketakwaan yang di situ akan membawa keselamatan kita hidup di dunia dan di akhirat. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, hari-hari ini kaum muslimin di seluruh penjuru dunia baru saja melaksanakan ibadah kurban. Ada yang menyembelih sapi, ada yang menyembelih domba, ada yang menyembelih kambing, dan juga ada yang menyembelih unta, dan juga mungkin banyak yang menyembelih hewan ternak lainnya. Atau mungkin sebagian saudara kita yang di situ tidak menjalankan ibadah kurban, di situ mereka membantu bisa terselenggaranya amaliyah kurban pada saat itu. Atau mungkin di situ ikut membantu membagi-bagikan daging kurban. Semua itu adalah amal yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun di sini ada satu pertanyaan penting yang perlu kita renungkan bersama. Setelah kita bersama kita sembelih hewan ternak, setelah kita berkurban usai Idul Adha ini, apalagi yang harus kita kurbankan untuk agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam ini. Karena sesungguhnya Islam bukan hanya mengajarkan menyembelih hewan kurban, tetapi di situ Islam mengajarkan untuk kita bersama-sama melakukan pengorbanan dalam kehidupan kita di dunia yang fana ini untuk agama yang diridhoi oleh Allah, yaitu agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanalullaha luhumaha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum, dalam surat Al-Hajj.
Yang artinya apa? Daging-daging yang kita sembelih, darah hewan kurban yang kita potong, tidak ada akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala tiada lain adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat ini mengajarkan bahwa inti kurban bukan sekedar menyembelih hewan, bukan hanya sekedar menyembelih hewan ternak, tetapi bagaimana kita memiliki hati, memiliki ruhani yang taat dan juga rela berkorban demi agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam. Hadirin jamaah rahimakumullah, ada beberapa hal yang harus kita korbankan. Apa itu? Demi menjaga iman dan juga agama yang kita cintai ini. Mungkin yang pertama, kita bersama harus kita mengorbankan rasa. Mengorbankan rasa apa? Rasa malas kita. Malas dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang bangun pagi demi menjalankan pekerjaan aktivitas dunia, tapi banyak di bagian dari sekitar kita yang di situ berat untuk bangun di situ mengingat Allah Subhanahu wa taala, untuk menjalankan sholat subuh, apalagi mungkin berjamaah di masjid. Hadirin sekalian rahimakumullah, banyak yang mereka mungkin di tengah-tengah masyarakat yang berjam-jam kita bermain handphone, tetapi kita banyak juga yang di situ lemah untuk bisa bersama-sama mengkaji, membaca, melihat Al-Quran hanya 1 menit saja. Sangat luar biasa. Jika ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kuncinya 1, korbankan rasa malas kita dan mulai biasakan diri dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, yaitu mengorbankan waktu untuk bersama-sama kita menuntut ilmu Allah, menuntut ajaran-ajaran agama Allah, yaitu di akhir zaman ini karena penuh dengan fitnah. Ilmu agama semakin kesini semakin penting untuk jiwa kita, untuk rohani kita, untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ilmu manusia mudah tertipu oleh fitnah dan juga kesesatan, karena mungkin akibat daripada handphone yang telah menjadikan Tuhan untuk kita bersama. Seandainya di situ HP ketinggalan saja sudah rasanya sangat luar biasa stresnya. Berarti di situ kita mendewakan HP, di situ kita sama saja mendewakan Tuhan kita adalah handphone. Nauzubillahi min dzalik. Karena di saat kita tanpa ilmu, manusia penuh dengan tipuan-tipuan dunia ini. Luangkan waktu kita untuk bersama, untuk menghadiri pengajian, kita bersama membaca Al-Quran, membaca kitab-kitab Allah, mendidik anak-anak kita untuk belajar agama dan juga belajar Al-Quran, karena itu sebagai induknya. Jangan sampai seluruh waktu kita habis, waktu kita sia-sia hanya di situ, hanya urusan dunia semata. Dan yang ketiga, kita bersama, mari setelah usai Idul Adha ini kita bersama mengorbankan
korbankan harta kita untuk li'i'la'i kalimatillah, yaitu hanya untuk kita mensyiarkan, menghidup-hidupkan agama Allah, yaitu agama Islam. Tidak semua orang mampu berdakwah dengan lisan, dengan kata-kata, dengan kebijakan, tetapi banyak yang bisa membantu dengan harta, tenaga, pikiran untuk bersama-sama membangun agama ini, supaya agama ini terus syiar di muka bumi ini. Kita bersama mendukung pengajian-pengajian di masjid-masjid, membantu santri-santri fakir miskin, yatim piatu. Mari kita bersama sedekahkan waktu kita, pikiran kita, harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di situ adalah bagian dari pengorbanan kita terhadap agama. Hadirin rahimakumullah, dan yang keempat, mari kita bersama di sini yang paling penting, yaitu mengorbankan hawa nafsu. Inilah pengorbanan yang paling berat. Menahan pandangan dari yang haram, menahan lisan dari hibah dan juga fitnah, menahan diri dari riba, zina, dan juga maksiat-maksiat lainnya yang sudah sepertinya biasa, sudah terbiasa kita jalankan di tengah-tengah masyarakat kita ini. Mari kita bersama, kita jaga nafsu kita kendalikan. Karena apa yang nafsu itu tidak bisa kita hilangkan. Karena itu sudah naluri manusia, terdapat nafsu. Akan tetapi di saat kita bisa memanage nafsu itu, insya Allah kita akan terselamatkan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut kepada kebesaran Rabb-Nya, kebesaran Tuhannya, yaitu dengan menahan diri dari hawa nafsu, maka sungguh surgalah di situ tempat tinggalnya. Dan yang kelima, mengorbankan gengsi dan juga ketaatan. Ego kita, ego diri kita tinggalkan. Hari ini banyak orang malu, terlihat rajin datang ke masjid. Banyak sekarang di tengah-tengah masyarakat kita malu untuk bersama kita mengkaji Al-Quran. Di situ banyak saudara-saudara kita yang malu untuk berbuat kebaikan terhadap sesamanya. Jadi di saat kita malu memakai pakaian yang menutupi aurat, kita malu memakai jubah ketakwaan di tengah-tengah masyarakat kita malu menghadiri pengajian, tetapi di saat kita menjalankan kemaksiatan, melaksanakan kemaksiatan, tidak ada sedikit pun rasa malu pada diri kita. Padahal kemuliaan sejatinya bukan pada penampilan dunia, tetapi pada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lihatlah Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Beliau rela mengorbankan perasaan, harta, bahkan putra yang sangat dicintainya demi menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Idul Adha bukan hanya tentang menyembelih hewan, tetapi tentang bagaimana kita bisa menyembelih ego diri kita, menyembelih kesombongan kita, menyembelih keujuban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga menyembelih kemalasan, cinta dunia, dan juga hawa nafsu yang selalu melekat pada diri kita. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, jangan sampai semangat ibadah hanya ramai di saat Idul Adha lalu hilang setelahnya. Teruslah berkorban demi agama, berjuang demi agama, menjaga sholat, menjaga akhlak, menjaga keluarga, menjaga iman kita di akhir zaman ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk
hamba-hambanya yang ikhlas terus berkorban demi agama dan istiqamah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im wa taqabbal